menampilkan wawancara mengenai pembuatan surat izin usaha. Silakan tonton video berikut. Usaha diperlukan dokumen perizinan. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Berarti sama dengan pertanyaan tadi ya, salah satu izin usaha ya. Benar kan? Iya Pak, sama dokumen. Terus? Lagi? Pak, izin bertanya Pak. Mengapa pengusaha perlu mempunyai NIB atau apa kaitannya dengan kegiatan usaha yang berlangsung bagi pengusaha tersebut Pak? Terima Berarti kasih Pak. pengusaha secara global ya? Iya Pak. Berarti penggunaan NIB ya? Iya Pak. NIB. Sekarang dari mulai tahun 2018 sejak terbit namanya keputusan presiden tentang undang-undang cipta kerja UU CK itu, bahwa semua perizinan itu diatur di dalam portal yang namanya oss.go.id ya, di portal namanya oss.go.id. Jadi sekarang seluruh proses perizinan berusaha itu di dalam portal oss.go.id. Nah, itu kewenangannya pusat ya. Kita saran daerah itu tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi portal itu memang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha itu mengurus izin. Karena selama ini dalam tanda kutip di seluruh Indonesia itu masih banyak oknum yang menyusahkan pelaku usaha untuk mengurus izin. Sehingga dan juga banyaknya aturan-aturan yang mereka pelaku usaha ini harus siapin yang izinnya itu tidak ada biaya. Proses untuk mengurus izin itu ada biayanya. Walaupun di dalam proses itu ada yang memang diharuskan untuk membayar pajaknya, tetapi masih banyak yang negatif-negatifnya itu terjadi. Tetapi itu dulu ya. Kalau sekarang ini ya setelah terbitnya OSS.go.id ini tahun 2018 dan sekarang diperbaharui menjadi OSS-RBA namanya, Online Single Submission Risk Based Approach, perizinan berusaha berbasis risiko namanya. Itu tahun 2021 akhir sekitar bulan Juli kalau saya tidak salah. Nah sekarang jadi semuanya sudah terkumpul lah semua di situ di OSS itu. Jadi segala persyaratan semua ada di situ persyaratannya. Syarat utamanya adalah situ adalah punya KTP, kemudian NPWP, kemudian punya email dan password aktif untuk mendaftar di OSS tersebut. Nanti ada itu bisa coba-coba buka di namanya OSS.go.id, kemudian coba daftar di situ. Nah dia punya kolom situ, dia kolom kanan kiri. Setelah kita buka klik daftar, dia punya kolom kanan kiri. Yang di sini yang untuk usaha mikro kecil, yang kemudian di sini adalah usaha untuk yang menengah besar ke atas. Klasifikasinya adalah untuk usaha mikro itu dari 0 sampai 1 miliar. Jadi di bawah 1 miliar selain tanah dan bangunan, hanya modalnya saja, itu masih usaha mikro. 1 miliar 1 rupiah sampai 5 miliar itu adalah kecil. Nah 5 miliar 1 rupiah ke atas itu adalah menengah dan besar selanjutnya. Nah itu masih dari sisi modal. Dari sisi resikonya ada juga. Resikonya rendah, menengah rendah, tinggi, menengah tinggi, itu ada semua resikonya. Nah jadi untuk melihat resikonya itu adalah rendah, tinggi, menengah rendah, menengah tinggi, itu adalah dari kode KBLI namanya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020, KBLI 2020. Nah di situ ada digit, ada 5 digit ya untuk penjelasan jenis usahanya apa. Jadi 5 digit itu adalah menjelaskan ini usahanya apa. Misalnya usaha dia itu perdagangan tanah buah sawit. Nah itu diatur di KBLI itu adalah nama KBLI adalah 46202 seperti itu. Jadi untuk usaha itu di digitalisasikan dengan angka itulah angka seperti itu. Gitu. Nah itu ada resikonya adalah rendah, resiko seperti itu. Tapi kalau misalnya dia buka yang namanya usahanya misalnya klinik seperti itu risikonya tinggi. Nah digitalisasikan juga dengan angka saya lupa berapa, tetapi itu risikonya tinggi dan modalnya juga pasti modal ya kalau udah seperti itu pasti rata-rata modalnya
kecil ya, di atas 1 miliar semua rata-rata. Nah itulah contoh sebelumnya cerita tentang yang namanya persyaratannya seperti itu. Tetapi tadi kalau nanti bisa dipahami itu sudah simpang siurnya itu masuk juga seperti itu. Kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan usaha apa nih? Usaha apa saja yang pelaku usaha ya yang harus mengurus izin. Untuk pelaku usaha itu semua harus mengurus izin. Usaha apa saja, mau nama jual pulsa eceran yang paling kecilnya sampai jual sayur segala macam harus mengurus izin. Tetapi di masyarakat kita ini izin itu hanya identik dengan pinjaman, jadi tidak mengurus izin. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tugas kita sama-sama sih sebenarnya. Kalian juga sudah nanti sedikit dapatnya nanti harus izin dong, seperti itu saja, seperti itu menyampaikan. Kenapa kalau mereka bilang untuk apa harus izin? Memang dari sisi administrasinya itu kita tidak bisa mengenakan karena mereka tidak berizin. Gimana mau kita mengenakan sanksi administrasi kan? Yang pertama, yang kedua itu memang terbitan pusat, tetapi kewenangan daerah itu masih kewenangan di pemerintah kepada instansi dulu. Jadi masih ada kewenangan dari situ. Sebenarnya sih kesadaran masyarakat sih sebenarnya apakah mau tidak maunya dia bikin itu kembali ke dianya. Tetapi majority-nya orang-orang mau izin adalah untuk pinjaman, karena pinjaman mengharuskan punya izin. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tidak mau pinjam, ya ini nggak mengurus izin. Karena mereka masih beranggapan dengan skema pemikiran zaman dulu gitu loh, ngurus izin panjang. Enggak, bikin sendiri loh. Di rumah ada laptop atau ada HP, punya jaringan internet, bisa buat sendiri gitu. Pokoknya syaratnya KTP, NPWP, email, password aktif. Sudah, itu saja. Untuk skala yang usaha mikro kecil, sudah selesai. Langsung terbit. Nah, kemudian untuk lanjut ke NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha namanya. Nomor induk berusaha itu adalah sebagai pengganti namanya izin. Sudah, nah seperti ini contohnya. Seperti ini, nanti bisa difoto, tapi difoto jangan ya, karena ini punya pelaku usaha, ini data pelaku usaha. Saya kasih contohnya aja. Oke, nah di sini termaktub bunyikan NIB ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha. Jadi di seluruh Indonesia berlaku nih, dan berlaku sebagai angka pengenal impor, hak atas kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi termasuk semua di sini. Nah, kemudian pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas, ini ada nomor angkanya, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagai terlampir dalam tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini angkanya ini. Nah, inilah jenis usahanya. Angka ini, di sini angkanya adalah 47241. Itu adalah perdagangan eceran beras. Nah, klasifikasi risikonya adalah rendah, jenisnya adalah NIB, legalitasnya adalah untuk secara profesional dan atau komersial kegiatan usaha. Nah, ini sudah maklum semuanya di situ. Jadi ini kata bahasa sekarang inilah izinnya sekarang NIB ini. Tapi untuk resiko rendahnya. Kalau untuk resiko tingginya, dia punya izin sendiri. Ada NIB juga ada izinnya. Itu untuk resiko tinggi. Kalau untuk resiko menengah, rendah itu hanya NIB saja. Kemudian untuk berapa lama ya proses perizinannya? Ini kalau maksudnya dia setelah masuk berkas ya. Nah, ini kan bikin izin sendiri nih, kan itu. Kalau bikin izin sendiri, dia otomatis nggak sampai 1 hari pun. Setelah itu ada pengawasannya. Pengawasannya itu memang dinas kesehatan. Apabila mereka bermasalah mengirimkan obat palsu atau obat terlarang atau obat apa saja, izin mereka dicabut. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau untuk risiko menengah rendah misalnya, ya, sayur atau segala macam risikonya nggak terlalu tinggi, sangat-sangat kecil pun ini. Terus kemudian peraturan yang mengatur tentang sanksi, nanti terbuka ya. Kalau sanksi saya buka ini masalahnya, harus buka di depan.
Tetapi kalau mau ngadopsi ke PP nomor 5 tahun 2021 itu tetap PPSP, PP nomor 5, PP nomor 6. Di situ bisa dicari nanti kalau memang mau cari. PP nomor 5 tahun 2021 sama PP nomor 6 tahun 2021. Ya, PP nomor 5 itu kalau saya tidak salah itu tentang mengatur PPSP-nya. PP nomor 6 itu mengatur tentang kewenangan daerahnya. Saya rasa mungkin saya cari situ nanti. Karena kalau saya sih pasalnya ini banyak yang jelas. Kemudian asalnya juga banyak. Karena begini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini itu semua aturan undang-undang yang mengatur tentang perizinan berusaha yang masuk rekomendasi teknis ya, misalnya dari pertanian, perindustrian, perdagangan, perkebunan, dilebur dari satu di situ. Jadi makanya banyak. Nah diatur dengan PP lagi. PP itu mengatur secara eksplisitnya, maksudnya secara detailnya tentang PP misalnya nomor 1 tahun 2021 ini tentang mengatur masalah perindustrian. Nah gitu. PP nomor 2 juga tentang perdagangan. Begitu. Jadi secara detailnya. Jadi kalau untuk melihat kita melihat sanksinya ini, saksinya dari usaha apanya. Kalau misalnya dia usaha perindustrian, kita cari PP-nya tentang perindustriannya. Kalau mau mencari tentang perdagangan, kita cari atau tentang perdagangannya. Tapi kalau mencari tentang yang untuk perizinan usahanya, saya rasa nanti bisa betul-betul juga di PP nomor 5 sampai nomor 6 tadi tahun 2021. Itu yang mengatur perizinannya, tentang mengatur mekanisme perizinan dengan perlindungan usaha risiko. Coba dilihat. Nah, saya juga enggak apa banyak siapanya. Itu PP nomor 5. PP nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan usaha usaha risiko. Mulai ini ya. Kemudian PP nomor 6. PP nomor 6 itu tentang penyelenggaraan perizinannya. Tentang peraturan penyelenggaraan perizinan usaha. Jadi mari kira-kira masih apa lagi menyangkut? Satu. Selama perizinannya masih beresiko rendah dan tidak beresiko tinggi. Karena kalau beresiko tinggi, dia pun harus menggunakan yang namanya rekomendasi teknis. Misalnya saya bilang seperti klinik tadi. Klinik itu resikonya tinggi. Resiko tinggi, dia harus punya rekomendasi teknis dari dinas kesehatan. Kenapa? Karena di situ banyak orang di situ. Dokternya, perawatnya, bidannya, segala macam situ semuanya itu memang harus verify oleh kesehatan punya. Karena mereka yang mengurusin nyawa orang kan begitu. Nah seperti itu baru bisa nanti setelah verify, oke, itu akan dikirim kan by sistem saja nih. Permohonannya dimasukkan ke sistem nanti akan mengarahkan ke kesehatan. Dinas kesehatan verify, dikirim ke kita mengajukan setuju ACC, balik ke pemohonnya, nanti jajan sendiri lagi. Nah seperti itu. Satu, perizinan berusaha beresiko rendah itu tidak ada batas waktunya. Yang mempunyai batas waktu adalah perizinan berusaha risiko tinggi yang memerlukan rekomendasi teknis dari dinas lain. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Apabila ada pertanyaan jawaban saya yang masih belum benar, bisa tanya lagi. Jangan sekali. Kan jauh soalnya, saya dekat. Ya kan? Itu makanya. Jadi semuanya ya. Dah, jadi itu ya. Pak, mohon izin sebagai buktinya Pak, boleh tolong foto sama Bapak? Boleh. Foto depan juga boleh. Di depan aja ya. Iya. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kami kepada Bapak Faisal mengenai tata cara pembuatan surat izin usaha. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.